Panganjali. Oh, Oh, Swastiastu. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas desain grafis kami, yaitu membuat sebuah poster film. Di sini kami akan membahas tentang deskripsi dari poster film yang kita buat dan editing yang kita gunakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Ganesh Prawidatanaya, nomor absen 17. Oke, perkenalkan nama saya Bima Dharma Suta, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Bima Putra, absen 7. Perkenalkan, nama saya Nyoman Anas Rakib Suda Dharma, absen 19. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Laksana, absen 20. Di sini untuk deskripsi film akan saya serahkan ke Bimo. Di sini poster kita mengambil judul Hide and Seek. Poster ini menceritakan sekelompok pemuda yang menjelajahi beberapa tempat yang sudah ditinggalkan karena aktivitas paranormal. Dan mereka pun menguji nyali mereka dengan sebuah permainan, yaitu peta umpet, yang berujung maut untuk mereka. Karena salah satu dari mereka menghilang secara aneh dan mereka mencari sumber dari keanehan tersebut. Untuk bagian editing saya serahkan kepada Chris. Oke, jadi teknik editing yang saya gunakan itu pertama kali saya membuat sebuah foto. Jadi kita ini membuat sebuah foto itu lebih dari 2. Jadi sekitaran tuh fotonya ada lebih dari 4. Terus saya pisah-pisah, saya pilih-pilih, terus nanti saya gunakan yang terbaik. Terus saya import lah ke Photoshop itu kan. Setelah saya import, habis itu saya langsung aja hilangkan backgroundnya dengan cara menggunakan pen tool. Terus saya tiruin itu apa namanya itu ya, orangnya, objeknya. Setelah itu saya selection maksudnya ya. Habis itu langsung saya masking. Setelah saya masking, saya benerin lagi menggunakan brush. Setelah itu aku lanjutin lagi kan, soalnya kan ada 2 objek. Satu objeknya itu adalah saya, jadi saya itu objeknya berbeda karena fotonya itu terdapat 1 aja. Terus mereka berempat, fotonya berbarengan, jadi saya pisah satu-satu dengan cara seleksi. Setelah saya menggunakan teknik seleksi tersebut, saya menaruh sebuah latar. Jadi saya menggunakan 2 latar, yaitu gedung sekolah yang sudah terbengkalai. Setelah itu sebuah hutan yang saya dapat dari Google kurang lebihnya. Setelah itu saya agar foto dengan latar tersebut menyatu, saya gunakanlah teknik yang shadow terlebih dahulu. Jadi saya memberikan bayangan di setiap objek-objek yang ada di sana. Setelah itu saya berikan pewarnaan agar suhu mereka itu bisa menyatu dengan latar tersebut. Bagaimana caranya? Jadi cara untuk menyatukan warna tersebut menggunakan teknik curve. Jadi curve tersebut kan memiliki 4 macam jenis, yaitu RGB, red, green, and blue. Setelah itu saya setting lah itu RGB tersebut. Setelah itu saya brush agar sebelum saya brush itu saya invert dulu. Jadi setelah di invert tersebut saya brush, dan hasilnya pun kurang lebih ya lumayan memuaskan dan bisa menyatu dengan objek latar tersebut. Dan juga agar suhu mereka itu mau sama, bukan cuma menggunakan teknik curve saja. Jadi saya gunakan juga teknik level, teknik color balance, teknik hue and saturation, dan juga memainkan brush. Jadi memainkan brush yang berwarna hitam. Terus brushnya itu saya gunakan yang soft itu. Setelah itu blending optionnya saya ganti menjadi screen mungkin atau sesuai selera, agar intinya menyatu dengan latar tersebut, dan opacity-nya bisa diturunkan sesuka hati kalian. Setelah itu, setelah mereka menyatu tersebut,
saya memberikanlah efek kabut agar terdapat transisi di atas ke bawah untuk gedung sekolah dan juga hutannya. Jadi saya menggunakan kabut tersebut dengan menggunakan teknik, yaitu saya membuat layer baru. Kemudian di dua warna ini saya berikan warna putih, kemudian warna yang sesuai dengan latar. Jadi di sini nih dominan lebih ke warna hijau. Jadi warnanya tersebut aku berikan hijau, kemudian saya menuju ke filter, kemudian saya menuju ke render, lalu ke clouds. Setelah ke clouds itu saya langsung edit kembali Gaussian blur, saya berikan Gaussian blur. Setelah itu saya berikan juga motion blur. Setelah itu saya invert dan saya brush, jadi seperti ini. Tapi brushnya itu menggunakan opacity yang rendah agar terlihat seperti kabut. Dan jangan lupa juga, saya juga sesekali itu untuk menyatukan objek dengan latarnya itu saya sering menggunakan teknik Dodge tool, burn tool, and spoon tool. Sebenarnya ini nggak harus juga, jadi sesuai selera aja. Soalnya ini guna buat aku juga soalnya toolsnya. Kemudian di bagian akhir itu saya berikan sebelum saya grading, jadi saya berikan vignette di atas dan bawah. Jadi setelah saya memberikan vignette itu agar kesannya tuh lebih horor gitu loh, lebih gelap. Kemudian setelah hal itu udah aku lakuin, langsung aja aku masuk ke teknik grading. Jadi di teknik grading ini aku warnain lagi, tapi warnanya itu langsung dari latar sama objeknya itu langsung keduanya, jadi langsung jadi satu pewarnaannya. Jadi aku langsung kasih color balance tanpa clipping max, jadi nggak clipping max lagi, langsung aja aku kasih warna. Terus color balance ku mainin, hue and saturation ku mainin, dan selective colornya juga aku mainkan. Setelah itu di bagian yang nggak rapi-rapi aku benerin lagi menggunakan eraser tool, dan brushnya aku kasih yang soft juga agar lebih rapi. Setelah itu, setelah memberikan warna dan segala macam, terakhir aku memberikan teks juga. Jadi setelah itu aku memberikan teks, yang dimana teks tersebut aku menggunakan font yang bernama Zombie. Jadi nama font itu adalah Zombie XWAR gitu. Aku download di Dafont. Jadi aku langsung isiin kan hide and seek. Terus di layernya itu aku nggak paling atas, aku taruh di bawahnya fotoku sendiri. Jadi biar X-nya itu nggak kepentok sama kepalaku gitu loh. Jadi setelah aku langsung kasih teks hide and seek ini, aku Ctrl J lagi, aku copy, terus aku kasih warna hijau yang sesuai sama latarnya, terus ditaruh di bawah agar biar ada gitu kayak pijakan di teksnya. Setelah itu aku berikan stroke juga berwarna hitam agar mau membentuk shadow gitu. Terus langsung aku Ctrl E untuk menyatukan layer-layer tersebut. Kemudian aku berikan outer glow. Jadi outer glow untuk memberikan cahaya kepada teks tersebut juga. Dan setelah itu aku langsung beras-beras lagi gitu teksnya biar mau nyatu gitu. Berasnya yang ku gunain itu warna hitam. Jadi beras yang ku gunain itu juga soft dan udah pasti bisa nyatuin teksnya. Setelah aku lakuin itu, aku langsung bikin lagi teks skate by Ganesh, Krishna Bimo Ganesh Ari Goofy, edit by Krishna kayak gitu. Itu aku menggunakan font yang bernama Montserrat. Jadi udah sering terdengar lah ya font-font Montserrat itu di kalangan desainer grafis. Oke, jadi kurang lebihnya segitu. Setelah aku memberikan teks, aku grading lagi sekali. Aku kasih color balance biar teks sama latar sama objeknya itu mau nyatu gitu. Tapi
bukan color balance sebenarnya. Jadi color balance tapi aku invert terus aku kasih beras lagi. Kurang lebih seperti itu dan posternya udah jadi. Walau nggak terlalu bagus tapi it's okay lah ya. Jadi segitu aja dulu presentasi dari teknik editing yang saya jelaskan. Sisanya saya serahkan ke tim lagi. Oke, sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup dengan Pramu Santi. Om Santi. Oh. Oke, Jangan terima lupa. kasih banyak semuanya yang udah mau nyempetin.